dari situlah kita memutuskan untuk gak main di wajah karena kita mikir kayaknya ini agak susah nih untuk kita yang modalnya cekak, yang modalnya gak gede lah, bukan mulai dari profesional, bukan mulai dari ini, udah kita kayak teman-teman aja, mulai kayak teman nongkrong, mulai udah modal-modal di bawah cepek, di bawah 100 juta, udah kita mulai. Akhirnya kita mikir mana nih kategori produk yang gak banyak orang mainin tapi sebenarnya marketnya ada. Nah akhirnya kita mikir kayaknya bibir salah satu market yang belum banyak saya kayak gitu. Benar Betul ya. betul. Buktinya pada saat itu yang 100.000 view dapat 100 juta. Ya itu Wah. costnya cuma 100.000. Nah, itu ROAS-nya udah berapa tuh? Nah, teman-teman advertiser di sini kalau misalnya mau ngitung ya, itu ROAS-nya udah berapa? Kalau ngiklan nggak bakal dapet tuh Nggak dapat. ROAS-nya ya. Spend 100.000 dapat 100 juta. Wah, itu ada momen di mana gue inget eh, event apa ya? Tanggal kembar kalau nggak salah. Untuk bungkus paket doang 3 hari ya, tim lu nggak pulang ya. Iya Seingat gue ada tuh iya waktu itu momennya. 20.000 piece per hari. Itu rekornya Jira nggak sih? Ya salah satu rekornya Jira yang per hari ya. Per hari 20.000 piece per hari per hari. Selama ini ada satu hal yang jadi misteri buat gue ya. Jadi pada saat Jira pecah rekor yang 20.000 itu, gue sadar salah satu konten gue itu juga ikut naik. Tapi konten gue itu nggak dipost di Agustus ataupun Juli. Udah Konten dari gue itu lama-lama. dipost di Februari. Iya betul kayak gitu. Dipost di Februari, tapi selama 6 bulan itu ya, ya view-nya yang biasa aja gitu. Iya Tapi yang nggak nggak tahu. tiba-tiba spike gitu kan. Iya, dan view gue juga ikut nge-spike di 88 itu. Berarti itu Iya penyebabnya itu betul. karena si flash Betul sale ini betul juga ya. betul. Dan semua sepak terjang itu dan semua keberhasilan itu ya bisa 20.000 paket sehari. Tim yang dikembangin juga udah strong gitu ya. Terus brandnya juga udah mulai berkembang, top kategori. Apa alasan utama lu malah memilih untuk menjual ini Ya semua gitu? seru nih. Jadi sebenarnya kalau gue pribadi ini ya ngelihat sebenarnya banyak top orang paling kaya di dunia itu tuh ternyata untuk sampai di titik itu dia tuh banyak checkpointnya. Kayak misalnya salah satunya Elon Musk. Untuk sampai dia bisa beli Twitter, dia kan banyak. Dia ngejual company sebelumnya, dia ngejual company sebelumnya, terus bikin baru, terus ngejual lagi bikin baru. Nah itu sih kita ngelihatnya ini kayak kita pengen nge-checkpoint. Dari checkpoint itu kita bisa bangun legacy yang baru lagi. Yang pertama kenalan, terus NDA, due diligence, offering angkanya misalnya gue happy nih angkanya 1 juta tapi naikin ya misalnya jadi 1,5. Ya udah dari 1,5 misalnya tengah-tengah deh misalnya 1,25 misalnya gampangnya gitu lah ibaratnya 1,25 deal ya deal udah deal salaman udah proses apa namanya transisi. Gila, Secepat itu sih sebenarnya. ini nego-negonya itu $1,4 juta ya guys. Kekerasan seksual itu bukan hanya fisik tapi juga lewat verbal, tapi ada juga lewat komen di TikTok karena waktu itu lumayan sering ya kayak KOL kita kayak dikomenin bibirnya ciput tebel banget, bibirnya enak nih cowoknya, kayak bener-bener kayak bullying yang cuman by komen tapi kayak bikin si kreator kita juga jadi serem kok. Apa namanya gue di komen kayak gini kan ya itu akhirnya kita bawa message-nya peduli untuk korban-korban pelecehan seksual dan pada saat itu lagi rame juga kasus pelecehan seksual jadi kita bikin apa ya kayak layanan hot calling apa calling kayak gitu buat teman-teman yang perlu psikolog pada saat itu. Hari ini kita kedatangan narasumber yang keren banget. Di umur 21 tahun, beliau udah berhasil membangun brand yang menjual hingga 20.000 paket per hari. Gak cuman itu, beliau juga berhasil menjual brandnya ke brand agregator Singapura. Kira-kira apa ya rahasia Bro Raffi bisa membangun brand Jira dan juga gimana sih proses kalau kita mau menjual brand kita ke brand agregator Singapura? Buat teman-teman yang kepo pastikan nonton podcast ini sampai habis ya. Bro Raffi, wah ini keren banget narasumber gue hari ini, keren banget guys. Jadi di umurnya yang sangat muda gue denger-denger dia udah berhasil menjual brandnya ke salah satu brand agregator dari Singapura. Ya. Bener nggak? Betul. Bener ya? Gue pengen tahu dong gimana ceritanya, tapi sebelum itu gue pengen tahu dulu, sekarang umur lu berapa? Sekarang 22, masih 22. Kelahiran tahun 2001? 2001. Oke, nah tapi pas lu ngejual brand
Lu itu di umur? 21. Oke, nah jadi langsung aja kita tanyain gimana ceritanya seorang anak Indonesia umur 21 tahun ya bisa sampai menjual brandnya ke brand agregator Singapura. Ya. Gimana tuh ceritanya? Proses singkatnya aja deh. Oke, sebenarnya long story shortnya itu awal mulanya kita bisa ngobrol sama brand agregator dari Singapura sebenarnya karena memang dari founders, kan foundersnya Jira tuh nggak hanya saya pribadi doang, tapi ada bertiga, ada Yoga namanya sama Enggar. Nah kita bertiga ini ngerasa kayaknya kita butuh apa ya, semacam batu loncatan. Jadi kayak ya udah kita juga open to untuk dibeli company-nya, dan kita juga ngerasa si Jira-nya juga layak gitu untuk dijual ke brand agregator yang nggak malu-maluin lah, yang emang brandnya udah punya reputasi yang baik, brandnya juga nggak, ya maksudnya produknya juga diserap sama masyarakat Indonesia yang juga lumayan baik. Seperti itu sih awal mulanya. Yes, mungkin teman-teman di sini banyak yang udah tahu Jira itu apa kan karena udah terkenal banget, tapi gue yakin ada sedikit yang belum tahu nih Jira itu sebenarnya brand apa, produknya apa, dan kira-kira pada saat dijual itu kondisi Jira itu udah sebesar apa sih sampai bisa mau di acquire sama brand agregator Singapura gitu. Oke, mungkin kenalan dulu nih sama Jira. Sebenarnya Jira ini kayak lahir karena kita bertiga bingung nih waktu COVID kita mau jualan apa. Karena dari ketiganya ini kita punya background masing-masing. Kayak Yoga sama gue ini digital marketing, kalau Enggar nih kayak udah jualan online tapi yang belum ada brand gitu lah. Nah akhirnya kita mikir ketemu mau bikin apa ya, mau bikin produk. Nah waktu itu ada satu teman yang punya jualan skincare di TikTok dan itu viral banget. Akhirnya kita kayak wah skincare aja apa ya, kayak jualannya bagus tuh, kayak bisa langsung naik cepet di TikTok, harga jualnya tinggi, modalnya murah gitu kan. Ya udah akhirnya mikir, oh kita mau bikin skincare. Tapi kan skincare itu kan sangat luas. Jadi skincare tuh kayak lu mau mainnya dari mana? Dari muka kah, wajah? Wajah aja ada banyak. Ada acne, mau mencerahkan atau mau menghidrasi. Nah, Benar, akhirnya dan kita itu mikir produk-produknya juga banyak, serum, makanya toner, banyak moisturizer. banget. Itu 2020 akhir aja tuh udah banyak brand-brand yang jualan produk wajah. Nah, akhirnya dari situlah kita memutuskan untuk nggak main di wajah karena kita mikir kayaknya ini agak susah nih untuk kita yang modalnya cekak, yang modalnya nggak gede lah, bukan mulai dari profesional, bukan mulai dari ini, udah kita kayak teman-teman aja, mulai kayak teman nongkrong, mulai udah modal-modal di bawah cepek, di bawah 100 juta, udah kita mulai. Akhirnya kita mikir mana nih kategori produk yang gak banyak orang mainin tapi sebenarnya marketnya ada. Nah akhirnya kita mikir kayaknya bibir salah satu market yang belum banyak saingannya, kayak gitu. Oke, jadi Jira sendiri sekarang untuk produknya itu fokusnya di bibir. Saat ini fokusnya di bibir, dan kemarin 2023 akhir kita baru aja keluar dari kategori bibir. Kita itu mulai masuk ke kategori suplemen makanan. Jadi dia buat mencerahkan. Oke, nah mungkin buat teman-teman yang belum tahu, gue sedikit sharing juga. Jadi pada saat gue awal-awal ngonten gitu ya, Jira itu salah satu brand yang top banget lah. Karena di 2021 kalau nggak salah itu momen dimana Jira naik banget ya. Betul, 2021, 2022 salah satu fase kita skyrocketing lah. Oke. Nah, dan lu tadi bilang pada saat itu di zaman-zaman COVID, lu baru itu bisnis pertama lu nggak sih si Jira ini? Kalau diceritain awalnya sebenarnya Jira bukan salah satu usaha yang baru dimulai, bukan. Jadi gue sebelumnya juga udah ada beberapa usaha sama Yoga juga, terus ada beberapa sebelumnya gue juga ada usaha. Jadi nggak bisa dibilang kalau itu usaha pertama. Tapi itu di niche produk juga kah? Apa jasa atau gimana tuh? Di niche produk juga waktu itu kalau gue pribadi jualan kayak reseller gitu lah, kan namanya digital marketing. Dropshipper bukan? Dropshipper gitu. Jadi kayak nggak punya brand, nggak punya produk, akhirnya aduh mikir capek kayaknya ya kalau misalnya jualan nggak punya brand tapi ngeluarin budget marketing puluhan juta per bulan, ratusan juta per bulan, tapi kayak nggak ada yang dibangun nih, kayak ya udah dapat uang tapi akhirnya kayak bingung, nggak ada sesuatu yang lagi mau dibangun. Akhirnya mikir ya udahlah kita mau bikin satu brand yang emang pengen long lasting lah, nggak cuman jualan-jualan singkat doang yang kayak trading. Kalau kita pengennya ngebangun legacy lah.
Yes, yes. Tadi lu juga bilang kalau misalnya pada saat itu lu mau nyari satu kategori di mana marketnya itu yang nggak terlalu apa ya, nggak terlalu red ocean mungkin ya. Karena skincare kalau pada saat itu menurut lu udah terlalu red ocean. Iya. Padahal menurut gua kalau di tahun 2020 ya bisa launching skincare itu jauh banget marketnya dengan sekarang. Kalau misalnya Bener, dulu kalau sekarang black ocean. wah sekarang udah black ocean. Jadi gue pengen tahu dong gimana sih kondisi marketnya Giera pada saat si Giera ini pertama kali launching gitu. Oke, sebenarnya marketnya di lip care itu tuh marketnya lumayan sepi, dalam arti kayak ada 1-2 tapi belum bisa dianggap sebagai kategori leader. Jadi tapi lumayan viral dan lumayan banyak yang beli pada saat itu. Nah, kita tuh nemuin positioningnya kita tuh lip care yang tidak, jadi gini, jelasin dulu. 2020 tuh fase-fase dimana lip serum atau lip care itu dia kayak sekali swipe langsung pink. Oke. Sempat lewat nggak FYP-nya? Yes, yes. Nah itu viral banget, viral banget. Jadi kayak wah, kalau misalnya kita bikin pembeda dibandingkan kompetitor yang ada, jadi kita pikir kalau misalnya kita ngikutin misalnya pink juga langsung pink instan, kayaknya kita nggak bakal dikenal sama masyarakat dengan cepat. Ya udah kita mikir, ya udah kita bikin positioning lip care pertama yang tanpa stain, tanpa warna. Tanpa stain. Jadi kita punya positioningnya itu lip care yang memang untuk penggunaan jangka panjang, yang bisa dipakai buat tidur, yang nggak kasih warna instan, yang memang sehat dan natural. Itu positioning pertamanya kalinya kita untuk ngebedain produk kita sama kompetitor di kategori tersebut. Oke, nah tadi lu juga bilang pada saat itu udah ada 1 atau 2 brand ya di market yang sama, tapi menurut lu sendiri itu nggak masuk ke kategori market leader? Ya. Mungkin boleh dijelasin nggak kalau dari standar lu sendiri kenapa brand-brand 1 atau 2 brand yang ada di market pada saat itu di lu-nya itu bukan market leader? Karena menurut gua nih ya, kalau misalnya yang namanya leader ya selama dia ada di paling atas ya udah jadi leader. Ya. Tapi kalau misalnya pendapat lu sendiri gimana tuh? Apa kriteria untuk menjadi market leader versi Raffi gitu? Oke, kalau menurut gue personal, untuk bisa dikatakan market leader, mungkin dia pada saat itu sebagai nomor 1 top sell, penjualan nomor 1 sekategori tersebut. Tapi menurut gue untuk bisa dikatakan market leader itu juga harus erat kaitannya ketika ditanya, lu kalau pakai produk untuk bibir, produk apa yang lo bakal pakai? Kalau misalnya belum terjawab produk lu, ya belum terjawab bahwa lu sebagai market leader. Karena market leader bukan sekedar top sale, tapi menurut gue ketika lu masuk di kategori tersebut dan ketika ditanyain produk apa yang paling tepat, produk apa yang bakal lu pakai ketika lu bibirnya kering, ya menurut gue itu udah, kalau misalnya dia jawab produk lu atau brand lu, ya menurut gue itu bisa jadi udah bisa dibilang market leader. Ya, apakah Giera saat ini sudah menjadi market leader? Menurut gue belum. Karena apa? Karena PR panjang untuk bisa menanamkan mindset atau positioning kita ke market yang mau kita mau kita sampaikan. Yes. Tapi ini nih, jadi ketika Giera masuk tuh ya, pas pertama kali launching itu demand-nya sendiri itu bagaimana tuh? Demand dari masyarakat ketika masuk, kan berarti ada 1-2 nama nih yang mungkin awalnya Giera masuk di TikTok ya berarti ya? Betul, pertama kali kita pasti di TikTok. Nah, berarti pengguna TikTok sendiri kan mungkin banyak yang udah tahu 1 atau 2 brand ini dulu kan? Betul. Nah, bagaimana akhirnya Giera bisa memiliki market sendiri, bahkan pada saat itu juga sempat top sales kan di TikTok Shop ya? Nah, boleh dijelasin nggak kira-kira strategi apa sih untuk bisa melewati si 2 brand yang udah existing nih, punya first mover advantage-nya dulu nih? Oke. Sebenarnya hal yang paling dasar yang kita kerjain itu kan pasti sebelum kita create produk, pasti kan kita bakal competitor analysis ya. Di competitor analysis tuh kita bikin ada SWOT analysis juga salah satunya. Nah, kita lihat kompetitor kita nih
strength point-nya apa. Jangan sampai kita ngelihat cuman dari kelemahannya, tapi kita nggak tahu nih strength point dari kompetitor kita. Terus opportunity-nya sebesar apa, berarti kan kita ngelakuin market research seberapa banyak di kategori tersebut pembelinya. Terus weakness dari kompetitor tuh apa yang bisa kita perbaiki di produk kita nanti. Terus threats, ancamannya apa ya. Dari situ akhirnya kita bisa tahu nih dan bisa meraba-raba kira-kira mana sih yang paling gampang untuk kita bawa. Nah, dari SWOT analysis itu akhirnya kita tahu strong point-nya kita itu adalah satu-satunya lip serum, satu-satunya lip care yang tidak menggunakan stain. Nah, itu yang kita bawa message-nya ke influencer kita di TikTok untuk menjangkau orang yang terbiasa menggunakan lip serum tapi ada stain-nya. Jadi kita educate tuh, karena mostly waktu kita cek weakness produk-produk yang ada stain-nya, itu tuh banyak keluhannya tuh yang kering banget gitu. Yang akhirnya saking keringnya tuh kayak ya udah mendingan gue cuman pakai produk lip balm biasa aja gitu. Yang akhirnya dan dia ngerasa malah bibirnya makin hitam karena mungkin karena saking lupa dia pakai lip serum tapi yang ada warnanya, tapi akhirnya dia nggak bersihin pakai micellar water, mungkin akhirnya dia kayak malah iritasi atau malah bikin bibirnya tambah hitam kayak gitu sih. Jadi kita bawa message-nya satu-satunya lip serum atau lip care yang pertama tanpa menggunakan stain. I see, keren banget. Nah, tadi juga disinggung kalau misalnya untuk menyampaikan message ini menggunakan KOL marketing ya di TikTok. Betul. Boleh dijelasin nggak seberapa besar sih peran KOL dalam menaikkan brand Giera pada saat itu? Oke. Mungkin ini study case-nya juga lumayan relevan ya untuk saya sampaikan di sini, karena pada saat itu 3 bulan pertama bisa dibilang Giera atau dari tim Giera sendiri tuh gagal menentukan KOL yang tepat. Jadi pada saat itu kita cuma mikir ya udahlah yang penting viewsnya gede, KOL yang viewsnya gede. Kita nggak mikir wah kategorinya harus A, B, C. Kita cuma mikir yang penting kita cari KOL, finding KOL yang viewsnya ratusan ribu atau jutaan. Tapi kita nggak mikirin ini akan relevan ke sales atau enggak. Nah akhirnya 3 bulan pertama kita salah milih KOL. Satu momen dimana bulan Februari akhir itu kita ngomong sama tim, ini uang terakhir kita nih di rekening perusahaan tuh sisa 2 juta nih. Kalau enggak kita salah pilih KOL berikutnya, kita bisa bubar ibaratnya gitu. Akhirnya dari situ kita lesson learn-nya, wah kita nggak bisa nih cuman milih KOL yang berdasarkan views tapi bukan berdasarkan kategori. Jadi dulu gue pernah endorse kayak KOL joget doang, terus kayak KOL yang kayak trennya tuh kayak tren dia ngegambar terus lama-lama kebentuk lip serum, itu bener-bener viewsnya 1 juta tapi nggak ada penjualan sama sekali. Nah akhirnya bisa seperti itu. Bisa seperti itu karena 1 juta tapi nggak ada penjualan sama sekali. Karena dia itu ya udah, dia videonya emang apa ya kayak KOL yang sering ngegambar, tapi kita gimana caranya bikin supaya Giera ini bisa masuk gitu. Iya, cuman kayak gitu doang akhirnya kegambar. Jadi ya udah akhirnya cuman jadi awareness, bukan sampai ke sales. Jadi itu cuman awareness. Akhirnya dari situ lesson learn-nya kita pelajarin, kesalahan-kesalahan apa yang kita lakuin di 3 bulan pertama. Akhirnya kita menentukan, akhirnya kita fokus dengan budget sisa 2 juta itu, kita fokus ke satu kategori yaitu skincare influencer di 2021 bulan Februari akhir sampai Maret. Terus akhirnya satu momen aku ingat sebelum tanggal 4 Maret ya kalau nggak salah, 4 Maret pertama kali video KOL skincare influencernya Giera viral FYP, padahal waktu itu viewsnya kayak cuma 100 ribu tapi penjualannya udah hampir 100 juta padahal viewsnya cuma 100 ribu. Itu pertama kali kayak wah emang penentuan KOL tuh harus KOL yang tepat, dan briefnya itu ya memang yang harus langsung highlight produk kita. Kayak gitu sih. Keren banget. Jadi berarti kalau misalnya di sini ada teman-teman mungkin brand owner dan juga yang baru merintis bisnis dan mau mulai endorse, view itu bukan jadi fokus utama ya untuk pemilihan KOL ini lah ya. Malahan kita harus mengutamakan memilih KOL yang emang tepat dengan produk kita dulu, benar nggak? Rumusnya sih yang paling penting sekarang, views itu bukan nomor 1, tapi relevansi antara konten yang di-create terhadap kebutuhan customer. Semakin relevan konten yang mau di-create dan briefnya, message-nya kuat, ketika misalnya briefnya kuat dan kontennya mau bikin orang nonton, nah itu yang akhirnya membuat viewsnya naik.
Ketika misalnya viewsnya naik, ya itu akhirnya baru relevan terhadap sales. Tapi kalau misalnya fokusnya hanya sales, jadi bukan poinnya tuh bukan fokusnya bisa pilih salah satu, bukan. Kayak misalnya mendingan views gede tapi nggak ada penjualan, atau penjualan gede viewsnya kecil, bukan kayak gitu. Tapi kayak rangkaian, Bang Leo. Jadi menurut gua yang paling tepat adalah yang pertama yang harus benar-benar bagus dulu. Kita harus sesuai kategori yang mau kita tuju. Terus juga brief, itu juga salah satu matrix yang paling penting dalam KOL. Ketika misalnya kita punya KOL bagus tapi briefnya jelek, sama aja. Jadi memang pinter-pinternya kita milih KOL udah pasti lebih gampang, karena kan kita udah tahu lah kategori ini udah kegambar lah pakai cari aja pakai brand X, pakai brand apa, kan udah bisa ketahuan nih KOL skincare influencer kan. Nah, yang paling penting memang di briefnya itu yang paling penting sih sekarang. Ketika briefnya bagus, ya bikin orang mau stay di video si KOL itu, ya itu yang bakal menentukan outputnya terhadap sales gitu sih. Dan ketika gue waktu awal-awal gue dulu sempat bikin kelas, gue yang selalu gue sampaikan di kelas tersebut, gue bilang crystal clear brief. Kenapa harus crystal clear? Karena KOL adalah media kita untuk menyampaikan message dari brand ke customer. Padahal KOL itu kan cuma perantara. Yang bikin message-nya siapa? Yang bikin message-nya adalah brandnya dong. Yang menyampaikan siapa? Yang menyampaikan KOL. Tapi kalau KOL nggak diberikan aba-aba atau brief yang jelas, ya mau nyampein apa si KOL? Gitu sih. Itu gue ingat banget sih, soalnya gue pernah ngikut gue pernah ikut kelas lu yang kelas KOL. Itu pertama kali banget tuh, kayak 2021 ya kayaknya. Itu kelas pertama lu? Iya. Gue kayaknya baru sekali itu bikin kelas. Oh, lu cuma sekali itu bikin kelas? Dan itu yang gue selalu highlight. Crystal clear brief itu yang paling penting untuk KOL marketing. Yes, tapi jujur pada saat itu ya, kayaknya lu orang pertama deh yang membahas KOL marketing dalam bentukan kelas ya. Karena seingat gue, pada saat itu itu pertama kalinya sih gue mendiscover, oh ternyata kita itu bisa mempromosikan produk kita nggak cuma melalui ads. Tapi juga melalui KOL. Dan kalau misalnya dilakukan dengan benar, kadang impactnya itu bisa jauh lebih bagus daripada ads. Betul. Ya? Betul. Buktinya pada saat itu yang 100.000 view dapat 100 juta. Iya, itu costnya cuma 100.000. Nah, tuh ROAS-nya udah berapa tuh? Nah, teman-teman advertiser di sini kalau misalnya mau ngitung ya, itu ROAS-nya udah berapa? Kalau ngiklan nggak bakal dapet tuh ROAS-nya ya. Spend 100.000 dapat 100 juta. Wah, gila. Oke, nah, jadi dengan berjalannya semua strategi Jira di KOL dan juga pastinya ada ads juga dan juga banyak marketing lainnya. Gue inget kemarin ya, di tahun lalu kalau nggak salah pas pertama kali gue main ke kantor Jira, itu ada momen dimana gue inget event apa ya, tanggal kembar kalau nggak salah. Untuk bungkus paket doang 3 hari ya, tim lu nggak pulang ya? Iya, ingat gue ada tuh momennya. Waktu itu 20.000 piece per hari. Itu rekornya Jira nggak sih? Ya, salah satu rekornya Jira yang per hari ya. Per hari 20.000 piece per hari. Per hari 20.000 piece. Keren banget. Jadi pada saat itu tim lu berarti lumayan kaget dong? Lumayan kaget karena kan yang tiba-tiba naik horizontal gitu kan jarang terjadi ya. Ya mungkin biasanya kayak ya 1.000 per hari misalnya. Kalau misalnya tiba-tiba 20.000 per hari, ya udah langsung di pack. Gimana caranya cari orang sebanyak-banyak. Kalau nggak salah waktu itu nyari 15-20 orang buat nge-packing cepet. Karena kalau enggak kan itu resiko di cancel sama platform kan kalau kita kelamaan dalam packing pesanan. Jadi ya udah akhirnya kita cari cepet orang siapa aja yang bisa packing, karena kan ibaratnya kita butuh cepet ya. Jadi ya udah kita cari siapa aja, nggak usah ada proses HR B C D, udah langsung cepet masuk. Tapi apa yang terjadi pada saat itu tuh? Karena kan itu kalau misalnya sebuah spike berarti kan ada pemicunya. Ada pemicunya. Jadi kalau di TikTok itu sendiri selain daripada KOL, biasanya di TikTok itu ada relevansi ketika misalnya kita memberikan harga diskon. Jadi relevansi dalam arti ketika misalnya harganya biasanya kita diskonnya cuma 5%, terus kita diskonin jadi 15%. Nah, itu ada relevansi, kontennya kita bisa disupport sama TikTok secara algoritma, bisa di-push lebih banyak impressionnya. Jadi kayak misalnya kita udah nge-post misalnya Hamin seminggu
waktu itu 88, gue inget 88 tuh hamin seminggu kita targetin 150 postingan influencer. Gimana caranya target viewsnya let's say 10 juta. Nah, dari situ akhirnya dibantuin juga sama flash sale. Kita support dari harga, karena kita tahu kalau misalnya kita support flash sale lebih besar diskonnya, itu akan ngebantu si algoritma 150 KOL kita buat dibantu lebih naik. Karena kan pakai keranjang kuning, ketika keranjang kuning harganya diskon, CTR-nya lebih tinggi. Nah akhirnya kayak gitu. Jadi lesson learn yang kita dapetin adalah konektivitas antara harga dan creators content briefnya yang memang bagus gitu. Wah, ternyata ini hari ini baru terjawab guys. Jadi selama ini ada satu hal yang jadi misteri buat gue ya. Jadi pada saat Jera pecah rekor yang 20.000 itu, gue sadar salah satu konten gue itu juga ikut naik. Tapi konten gue itu nggak dipost di Agustus ataupun Juli. Konten Udah dari gue lama-lama. dipost di Februari. Iya, betul kayak gitu. Dipost di Februari, tapi selama 6 bulan itu ya view-nya yang biasa aja gitu. Iya, Tapi yang nggak tiba-tiba tahu, spike gitu kan. iya, dan view gue juga ikut nge-spike di 88 itu. Berarti itu penyebabnya Iya, itu betul. karena si flash sale ini betul, juga ya. Betul. Wah, keren banget. Nah, ini berarti juga jadi bukti buat teman-teman ya, kalau video TikTok itu kalau FYP ya nggak harus langsung di hari tersebut atau di minggu tersebut atau di bulan tersebut. Betul. Karena kalau misalnya si brandnya melakukan sesuatu nih dengan produknya mereka atau harganya mereka, bisa jadi pemicu Betul. view-nya itu juga ikut melesat. Karena ketika misalnya CTR si produk views-nya naik, misalnya harga lu biasanya 60.000, tiba-tiba harga lu 20.000. Ya, CTR orangnya mau ngeklik sampai akhirnya beli kan jadi besar kan. Nah, dianggapnya sama platform atau algoritma, wah produk ini lagi bagus nih CTR, ya udah gue boost ke banyak orang biar penjualan si brand ini naik. Karena ketika brandnya naik, penjualannya kan komisi si platformnya juga naik, ngerti nggak? Jadi kayak dia memang ya seluas itu ketika ada produk A yang lagi naik nih CTR-nya, ya udah di boost terus. Nah itu makanya kenapa video-video KOL kita yang mungkin 2021 akhir ada pakai keranjang kuning kita akhirnya naik juga ya karena itu, karena disupport semuanya nih yang berkaitan dengan produk SKU X ini yang naik gitu. Wah, keren banget. Ternyata hanya karena di satu diskon ya teman-teman ya, domino efeknya itu bisa sampai ke kreator juga ikut ke boost gitu ya view-nya. Betul. Wah, akhirnya misteri yang selama ini gua nggak tahu ya jawabannya ya terjawab hari ini guys. Nah, oke, kita lanjut. Tadi kan lu cerita proses membangun Jera itu kan lumayan panjang ya. Lumayan panjang, banyak juga trial jatuh error. bangunnya, trial errornya gitu ya, sampai tadi sisa rekening tinggal 2 juta. Dan juga pernah merasakan dalam satu hari sales nge-spike sampai 20.000. Ya. Untuk mendapatkan itu semua pasti butuh tim yang mumpuni ya. Betul. Untuk membangun itu semua. Betul. Gue mau nanya dong, ada nggak sih tips dari lu untuk teman-teman yang mungkin di sini baru mulai bisnis atau mulai brand, cara membangun tim yang baik versi Raffi? Oke, cara membangun tim yang paling baik nih untuk ngebangun brand. Sebenarnya tipsnya yang paling penting untuk ngebangun tim itu yang pertama adalah kita harus mau dengerin tim seperti apa. Jadi jangan sampai kita cuma ngomong satu arah. Itu yang paling penting. Jadi kita harus mau dengerin. Jadi 2 arah lah. Jangan sampai cuma mono. Jadi kita harus dengerin dari feedback dari karyawan seperti apa. Terus yang kedua, yang terasa di kita juga salah satunya ya pasti pro hiring. Karena kan beda tuh kalau kita masih UMKM ya, kayak misalnya ya udah nyarinya teman-teman dekat dulu, siapa dulu nih yang mau bantuin di awal. Nah dari situ kita belajar, oh kalau kita mau bikin korporatisasi kayaknya kita harus pro hiring, biar kita ngebantu sistemnya biar lebih rapi, terus juga organisasinya juga lebih kebangun, terus akhirnya kita bisa delegate functions yang dari founders harusnya fokus ke strategize untuk hal-hal teknis, mulai di delegate ke tim dan teman-teman di kantor. Tapi itu jadi sebuah problem juga nggak sih kalau misalnya, karena bayangan gue ya, terutama kita yang mungkin mulai dari marketer gitu ya, kita kan selalu jadi superhero gitu, semuanya kita yang ngurus. Chief Everything Officer. Ada ini nggak sih, ada kesulitan sendiri nggak sih ketika pertama kalinya harus mempercayakan posisi penting ke orang lain? Menarik nih, karena memang sebenarnya
Kalau dari ya pembelajaran selama saya ngebangun brand, yang paling penting ternyata kita harus trust sama tim. Karena biar timnya bisa jalan, bisa gerak, ya kita harus berani dan harus trust sama tim, biar timnya juga ngerasa kayak, wah gue dikasih tanggung jawab nih, gue dikasih kepercayaan nih, gue harus ngejagain kepercayaan ini biar leader gue bisa ngasih tanggung jawab gue dan akhirnya bisa ngasih kesempatan yang lain. Itu sih sebenarnya yang paling penting. Jadi pasti kendalanya ada sampai akhirnya gue bisa ngerti gimana cara ngebangun tim yang tepat. Cuman sejauh yang gue pelajarin yang paling penting adalah trust sama tim sih. Keren. Nah, jadi kalau misalnya nih ya, boleh nggak nih diceritain proses tim Jira ya, dari yang awalnya mungkin hanya foundernya 3 orang masing-masing. Ini bayangan gue ya, gue mungkin aja salah. Ya. Biasanya kalau proses kita yang tanda kutip awalnya marketer menjadi brand itu kan awalnya dihandle semua sendiri. Ya. Terus misalnya posisi ini mulai dilepas, posisi ini mulai dilepas, posisi lain mulai diisi orang lain Ya. gitu ya. Nah, pada saat pertama kali Jira mulai, divisi apa dulu nih yang lu bentuk dengan memindahkan tugas ini ke orang, memindahkan tugas ke orang lain gitu? Kalau pastinya yang paling pertama, kalau yang harus dibentuk untuk ngejalanin bisnis yang pasti adalah tim marketing. Oke. Salah satunya waktu itu kita punya content creator, KOL spesialis. Itu 2 yang paling penting sih kalau untuk mulai sebuah brand yang mau jualan di online. Gitu. Kalau misalnya tim operation ya pasti administrasi, accounting sama packing. Tapi kalau dari Jira sendiri, tim divisi pertama yang dibentuk dengan meng-hire orang lain itu adalah berarti marketing dulu nih ya? Marketing dulu. Oke, itu include advertiser? Belum. Kita 3 bulan pertama nggak pakai ads. Cuman KOL. Oke. Sama konten organik. Wah, kok bisa sepede itu tuh? Karena kan setahu gue sebelum lu mulai Jira emang backgroundnya itu marketer dulu dong? Betul, gue backgroundnya di e-commerce ya, internet E-commerce, marketing. Iya. Kenapa 3 bulan awal malah memilih untuk nggak? Karena ini lumayan kebalik dan ini gue baru tahu teman-teman. Jadi mungkin gue cerita sedikit. Yeah. Kalau di dunia e-commerce, ketika kita mau mulai brand, biasanya fokusnya itu bakal ads dulu. Ads dulu, lihat ROAS-nya masuk enggak, CPP-nya masuk enggak. Baru kalau bikin mau brand. branding, bener. Baru dibikin brand. Baru dicari KOL-nya, oh gue baru mau mulai endorse A, B, C, D, E. Karena gitu ads-nya kan. udah bagus nih. Nah, tapi ini kebalik gitu. Kenapa di awal memilih untuk nggak ngiklan dulu? Oke, sebenarnya cukup kompleks ya, karena sebenarnya kita mau pakai kacamata baru ya. Karena kita ngerasa kalau kita pakai kacamata yang sebelumnya, kita nggak mau maksain effort kita 100% untuk gimana caranya strategi yang mau kita kerjain harus benar-benar berhasil. Takutnya nanti nyaman sama kacamata yang lama. Ya udah kita lepasin dulu kacamata yang lama, kita pakai kacamata yang baru, biar kita keluarin semua effort kita buat ngerti nih A to Z-nya, gimana nguliknya. Karena kalau misalnya ada cara A nih, udah bisa dapat 100 juta dari sini, kayaknya kita bakal gimana caranya dari 100 juta jadi 1M gitu gak sih? Nah kalau gue sih ngelihatnya, gue gak pengen ada cara yang lama pakai kacamata yang baru, biar gue bener-bener ngulik 100% effort gue, biar gue bisa ngerti banget nih sama KOL marketing. Karena kan KOL marketing salah satu channel marketing baru ya di 2020-an itu ya. Ya jadi gue pengen bener-bener ngasih 100% diri gue untuk mempelajari tentang KOL marketing, biar outputnya bisa kayak sekarang, ibaratnya gitulah. Jadi gue pengen ya udah pakai kacamata baru biar nggak nyaman sama yang sebelumnya udah gue bisa dapetin. Gitulah ibaratnya. Tapi impact-nya sendiri setelah 3 bulan menjalanin KOL marketing tanpa ada ads, ketika lu baru pertama kali mulai ngiklan, itu impact-nya gimana tuh? Nah tadi kan 3 bulan long story short kan salah milih KOL kan. Nah di bulan Maret itu pakai KOL marketing kalau nggak salah budgetnya kayak cuman 20-30 juta, tapi omsetnya kayak 500 jutaan tanpa ads. Wow. Oke. Ya kayak gitu gambarannya. Terus lu mainin ads? Sampai bulan Juni kalau Jira baru pertama kali pakai ads. Juni 2021. Kayak udah jalan 3 bulanan lah. Baru mulai kita pakai Sipas. Oh, oke. Dan itu hasilnya bagaimana tuh? Oh kalau awal-awal pasti kan ROAS-nya di atas 10 dong. Karena kan ibaratnya ini jutaan orang masuk ke Shopee, tapi kita sebelumnya nggak pernah retargeting. Ya pas di retargeting dengan budget biasanya per bulan kayak cuman 20 juta ya ROAS-nya gede banget lah.
Ya cuman so far yang kita rasain sebenarnya ads itu fungsinya untuk merimain orang untuk beli kan, biasanya gitu kan, kayak orang yang udah masuk ke udah masuk ke Shopee-nya kita, udah masuk ke e-commerce-nya kita, udah masuk ke e-commerce, ya gimana caranya yang udah masuk e-commerce beli. Itulah fungsinya ads, itu yang kita rasain. Karena fungsi utamanya untuk gedein awareness, kita ngerasa dari QL marketing sih sebenarnya. Setuju. Nah, dan ini juga salah satu hal yang menurut gua sendiri pernah melakukan kesalahan itu ya. Jadi gua mencari awareness itu dari ads. Oke. Padahal menurut gua banyak channel-channel mencari brand awareness ataupun ningkatin exposure ke brand itu yang lebih murah. Salah satunya ya KOL kan. Yeah. Karena kalau misalnya kita ngiklan, sekeren-kerennya kita ngiklan itu CPM-nya berapa gitu. Sedangkan kalau kita menemukan KOL yang tepat, yang tadi lu bilang 100.000 Dapat 100 juta. 100 ribu dapat 100.000 view dan omset 100 juta. Iya. Yeah. Nah itu kan luar biasa banget gitu. Dan akhirnya setelah lu optimasi lagi menggunakan CPAS, hasilnya juga bagus. Keren. Nah dengan semua sepak terjang itu dan semua keberhasilan itu ya, bisa 20.000 paket sehari, tim yang dikembangin juga udah strong gitu ya. Terus brandnya juga udah mulai berkembang, top kategori. Apa alasan utama lu malah memilih untuk menjual ini? Ya. Semua gitu. Seru nih. Jadi sebenarnya kalau gue pribadi ini ya, ngelihat sebenarnya banyak top orang paling kaya di dunia itu tuh ternyata untuk sampai di titik itu dia tuh banyak checkpoint ya. Kayak misalnya salah satunya Elon Musk. Untuk sampai dia bisa beli Twitter, dia kan banyak. Dia ngejual company sebelumnya, terus bikin baru, terus ngejual lagi, bikin baru. Nah itu sih kita ngelihatnya ini kayak kita pengen nge-checkpoint, dari checkpoint itu kita bisa bangun legacy yang baru lagi. Kayak gitu sih kalau gue personal yang ngelihatnya. Jadi gue sih berharap dan punya vision untuk bisa dengan kita ngejual si satu company yang udah kita create ini, harapannya kita bisa bikin lagi yang bisa lebih besar lagi, nanti jual lagi. Gitu sih harapan sebenarnya. I see. Nah, sebenarnya menurut gua ya, pengalaman menjual perusahaan ini belum banyak yang pernah experience hal ini ya. Kalau misalnya jualan puluhan paket, ratusan paket, ribuan paket udah banyak cerita ya. Benar. Tapi jual perusahaan kayaknya lu masih satu-satunya orang yang gua kenal sih yang bisa menjual perusahaan gitu. Boleh diceritain nggak sih secara simpel gimana sih proses brand atau perusahaan kita itu dibeli orang lain? Itu prosesnya itu bagaimana? What happen gitu selama brandnya punya kita lepas ke orang lain? Ya. Pasti kan prosesnya panjang tuh. Panjang. Apa tuh? Jadi fasenya lumayan panjang ya. Pertama kan biasanya tuh yang agak alot itu kan pasti proses kenalan dulu nih sama calon pembeli atau ya calon yang mau beli company kita kan. Nah pasti kan si seller atau kita nih yang punya brand itu kan pasti kayak yang paling susah kalau dari buyer itu kayak meyakinkan si seller yang punya brand itu untuk ngejual perusahaannya. Bener gak sih? Karena gak banyak brand founders atau brand owners yang mau ngejual company-nya. Pasti agak susah tuh karena ngerasa kayak wah ini kayak anak yang udah gue bangun, yang udah gue didik, yang udah gue gedein, yang udah gue dengan sepenuh hati, udah gue bangun produknya, udah gue create, udah kayak gini kan biasanya gitu. Dan awalnya kita juga begitu, itu hal yang sangat wajar. Nah pasti akhirnya dari buyers yang mau beli ya meyakinkan kita lah kayak wah Nah ini balik lagi nih kalau brand kebetulan kalau kita sama Una Brands dari Singapura, dia itu salah satu, kita tuh udah ngobrol kalau nggak salah sebelumnya sama di Indonesia tuh ada namanya Hi-Fest juga. Nah Hi-Fest tuh ya visi kalau dia. Nah kalau si Una Brands ini itu beli 100%, sedangkan kalau Hi-Fest itu injek dana untuk membeli senilai majority saham kita, misalnya 60% misalnya. Bedanya situ. Nah, kita ngerasa akhirnya dari kita nih sebagai brand founder mikir mana yang paling untung untuk kita. Dalam arti kalau misalnya
kita dibeli sahamnya 60%, ya kita bandingin lah sama si ini. Kalau dia belinya 100%, nanti pertimbangannya apa kalau misalnya kita jual 100%, kita udah nggak harus turun langsung di company-nya misalnya kayak gitu. Kalau misalnya di sini kita cuma dikasih dana, disediain networknya, ya udah, tapi habis itu kita yang ngerjain lagi. Ibaratnya gitulah, kayak dibanding-bandingin mana yang paling cocok secara culture-nya, juga ngobrolnya mana yang lebih enak, mana yang lebih apa ya, namanya proses dealing itu kan yang paling penting kan dinamis ya. Kayaknya kita maunya bisa nggak? Oh bisa, ya udah. Ternyata akhirnya kita cocoknya sama Una Brands kebetulan. Nah dari situlah akhirnya dari proses kenalan akhirnya kita seneng nih sama offer yang dikasih, sama apa yang ditawarin, sama timnya juga kita happy. Maksudnya ngobrolnya nyambung lah, bukan yang kayak lu gua gitu. Kayak udah kayak kita dirangkul lah, kayak kita temenan lah. Maksudnya bukan cuman profesional doang, tapi kayak kita dirangkul untuk kayak sebagai temennya lah, ibaratnya gitu. Itu menurut gue salah satu trik dealing yang menurut gue penting ya. Terus kemudian udah kenalan, mungkin next prosesnya ya NDA. Dari NDA itu ya pasti dari buyersnya minta data-data penting ya, misalnya laporan keuangan, bukti-bukti penjualan kita berapa banyak ya, itu untuk proses perhitungan valuasi gitu. Dari situ akhirnya mungkin proses due diligence kayak cuman sekitar 1 bulan. Dari due diligence itu akhirnya kita masuk ke penawaran offering. Nah proses offering itu kayak gue kasih lu valuasi sekian misalnya, angkanya misalnya $1 juta misalnya. Ya udah, dari $1 juta ini di feedback ke kita, lu happy nggak sama angka $1 juta? Nah dari $1 juta itu ada beberapa terms of payments-nya, kayak misalnya kita bayarnya sekian persen, nanti ada terms yang kedua, terms yang ketiga, terus nanti finalnya itu ya balik lagi, brand aggregator kan beda-beda. Baru akhirnya 100% udah jadi miliknya si brand aggregator. Gitu sih so far. Jadi yang pertama kenalan, terus NDA, due diligence, offering, angkanya misalnya, gue happy nih angkanya 1 juta tapi naikin ya misalnya jadi 1,5. Ya udah, dari 1,5 misalnya tengah-tengah deh misalnya 1,25 misalnya, gampangnya gitulah ibaratnya. 1,25 deal ya, deal, salaman, udah proses transisi. Gila, secepat itu sih sebenarnya. Ini nego-negonya itu $1,4 juta ya guys. Tapi tadi pas lu ceritain, jadi yang gue pengen tahu ya, dari proses perkenalan ini sampai proses deal, itu berapa lama tuh? Coba gue inget-inget ya. Waktu itu ngobrol pertama kali, seinget gue ya, gue nggak, mungkin Juni 2022 ngobrol pertama kali. Dealnya itu tanda tangan kontrak 4 November, gue inget 3-4 November. Berapa bulan tuh? Nggak nyampe 6 bulan. 5 bulan. 5 bulan dari kenalan sampai dibeli oleh brand agregator Singapura. Betul. Nah ini mungkin teman-teman di sini ada yang juga bingung ya. Gue sendiri juga bingung sih. Brand agregator itu apa sih gitu? Beda nggak sama VC? Bedanya apa? Terus gue juga ingat ada istilah PE lagi gitu di dunia jual beli perusahaan nih ya. Iya. Apa beda brand agregator, VC dan PE gitu? Oke. Singkat aja ya. Sebenarnya yang gue tahu karena gue kebetulan langsung tektokan sama VC dan brand agregator. Mungkin PE gue nggak begitu menguasai, jadi gue takut salah ngomong juga. Mungkin gue coba jelasin yang dua ini doang ya. VC itu kalau yang gue tahu tuh kayak dia menanamkan sejumlah modal untuk membeli majority saham kita, majority atau minority. Dan dia biasanya nyediain network, kayak misalnya dia mungkin nyediain tim kreatif, mungkin dia juga nyediain tim marketing juga, tapi beda sama brand agregator. Nah bedanya kalau brand agregator ini yang kebetulan di Jira yang kita kerjain sekarang, itu brand agregatornya itu dia tuh sebenarnya Una Brand kan base-nya Singapura. Dia nggak hanya di Indonesia doang nih beli brandnya. Dia tuh ada yang dari Cina, juga ada dari Singapura, ada juga di Malaysia, ada juga di Australia. Nah enaknya sama brand agregator tuh kita bisa dapetin networknya bukan hanya lokal, tapi juga internasional. Kayak misalnya contoh yang paling kerasa kalau di Jira sendiri tuh salah satunya dibantuin proses import bahan kemas. Itu kan biasanya kita agak sulit ya, agak prosesnya panjang, terus juga harganya jadi berapa kali lipat dari harga manufacturers di Cina. Nah kalau kita dibantuin sama brand agregator itu kayak beneran dibantuin, kayak lu bayar harga manufakturnya, biaya ongkirnya sama pajak.
nggak ada biaya third party. Udah itu aja. Jadi kayak dibantuin bener-bener kayak, ya gue nggak ngerti kalau misalnya divisi kayak gimana karena kan gue nggak pernah jalanin. Cuman kalau di brand agregator ya sesuai namanya aja, si agregator ini memiliki beberapa brand. Jadi dia milih brand-brand mana nih yang mau dia beli, dan akhirnya dia curated kan mana brand yang mau dia beli. Akhirnya dari brand yang udah ada, gimana caranya dia aggregate biar lebih besar lagi. Itu sih sebenarnya kalau makna dari brand agregator dengan network internasionalnya mereka ya. Oh, I see. Berarti si brand agregatornya ini, goals dari si brand agregatornya ini adalah untuk membesarkan brand-brand tersebut. Betul. Dengan Networknya mereka. Kepemilikan full juga ya. Betul. Dari perusahaan ini. Betul. Enaknya itu kalau dari kita, dan kita ngerasa kayaknya emang lebih enak 100% jual aja. Karena kita ngerasa sambil belajar. Sebenarnya fungsi utamanya juga kita salah satunya pengen belajar dari international company lah, multinational company. Itu sih harapannya kita. Tapi setelah perusahaan kita dibeli nih ya, apa sih yang terjadi gitu? Dari foundernya sendiri, apakah transaksinya itu misalnya, gue beli perusahaan lu $1 juta ya, misal, $1 juta, transfer, terus besok, gue nggak masuk kantor lagi nih, atau gimana tuh? Sebenarnya kalau beda-beda juga, itu beda-beda banget di tiap brand agregator pastinya ya, karena kan pasti mereka punya strateginya masing-masing. Cuman kalau di kita itu di dalam kontraknya itu kita dikasih, dalam tanda kutip ya, dikasih proses transisi itu sekitar 3 tahun. 3 tahun untuk stay di brandnya. Harapannya mungkin untuk proses transisi. Jadi nggak, udah selesai ya pembayarannya, besok udah nggak bisa, udah bukan udah nggak usah kerja lagi di Jera. Nggak, kalau mereka lebih kayak nawarin proses transisi 3 tahun. Ketika selesai 3 tahun ya kita belum tahu nih, karena ini baru masuk tahun kedua, baru jalan 1 tahun 2 bulanan gitu. Nah so far ya yang dibantuin banget ya kita rasa dari segi proses impor tadi. I see. Nah, ini nih, yang gue mau tahu nih, berarti kan sekarang selama proses transisi ini, apakah lu sebagai founder itu masih punya kewajiban tertentu di dalam perusahaan, atau hanya sebagai, karena kan namanya proses transisi ya? Apakah hanya guide timnya selama proses transisi tersebut? Kalau kita posisinya sekarang sebagai bukan dari luar tapi dari dalam, jadi masukan manajemen. Jadi sebagai manajemen tapi bukan sebagai pemilik saham, gampangnya gitu sih. Jadi kita kayak profesional aja di company yang sebelumnya punya kita, ibaratnya gitu. Berarti kayak lu sekarang lagi bekerja secara profesional. Betul. Di company. Di company, betul, kayak gitu. I see. Nah, dan ini mungkin karena menurut gue ya, ini seru banget nih pembicaranya, karena banyak hal baru yang gue juga baru pertama kali dengar nih. Ada nggak sih hal-hal baru ya, atau hal-hal unik yang lu juga baru sadari ketika proses jual beli perusahaan ini? Kayak mungkin poin-poin unik yang, loh ternyata bisa begini ya, loh ternyata ada hal yang seperti ini ya. Ada nggak tuh? Apa tuh misalnya? Gue coba detailin lah. Mungkin apa kira-kira yang... Misalnya ketika lu transaksi jual beli, terus selama proses negosiasi mungkin ya, lu baru tahu, ternyata di dunia ini ada orang yang kerjaannya ini seperti ini ya, atau ternyata kalau proses jual beli itu hal-hal yang diperlukan itu ini ya, yang gak lu sangka-sangka sebelumnya. Ada nggak? Sebenarnya yang gue coba ekspektasikan sebenarnya prosesnya harusnya lebih lama. Ternyata kok cepet juga ya gitu sih menurut gue, kayak ternyata nggak sesusah yang gue pikirkan. Kayaknya ngelihat orang-orang kalau mau jual perusahaan prosesnya apa, tapi ternyata kalau yang gue rasakan untuk ngejual company yang ada sekarang tuh kayaknya nggak sesusah yang gue pikirkan. Ternyata lebih mudah dalam tanda kutip, karena kan gue ekspektasi susah banget ya dan lama lah ibaratnya. Ternyata nggak sesusah itu juga, karena mungkin sambil belajar juga, kayak misalnya untuk proses negosiasi ternyata kita harus pakai lawyernya kita untuk ngobrolnya secara profesional lah, nggak cuman A B C, nggak ada dokumentasinya. Misalnya kalau kita ya komunikasi by email, pakai lawyer kita dibawa untuk dinegosiasikan biar tercantum. Gak hanya lewat komunikasi lisan kayak gini, tapi hasil negosiasinya benar-benar tertulis terhadap aset purchase agreement-nya. Gitu. Jangan sampai lu cuma ngomong nego ya angkanya 1,5 misalnya tadi, atau 1,25, tapi ternyata pas ditulis kayak cuma 750.000. Kan karena nggak ada record. Karena
bukan ke dalam kontraknya. Karena yang paling penting itu kan ketika lu negosiasi tertanam di dalam kontrak. Nah, di kontrak itu pun juga banyak kemungkinan ketika lu nggak ngebaca itu detail-detail, itu resikonya juga besar. Misalnya jangan sampai misalnya ada bukan di case gue ya, misalnya ada di kontrak misalnya lu kalau datang ke kantor telat 1 menit, lu dianggap A misalnya, kan bisa aja dibikin pasal tersebut yang kita karena nggak baca misalnya, lu kalau telat 1 menit dalam jangka waktu setahun misalnya maksimal 10 kali, lu bakal A, B, C, D. Itu kan sangat memberatkan kita misalnya kayak gitu. Bakal dianggap misalnya, lu one prestasi nih. Lu jadi gue pecat lo, atau misalnya uangnya gue tarik 100% kan bisa aja. Bener gak sih? Karena yang paling penting di dalam sebuah jual beli company, ya lu harus baca klausul-klausulnya semuanya. Lu harus benar-benar detail satu kata lu maknai. Karena kalau lu maknai, ya lu ada resiko karena lu nggak baca, akhirnya gue nggak baca, terus tiba-tiba gue dituntut gara-gara gue telat misalnya, atau misalnya 1 menit misalnya, 0,1 detik misalnya. Bingung nggak lu? Oh iya pas gue baca, oh iya anjir kenapa gue tanda tangan ya? Nah itulah pentingnya, ya baru belajarnya dari situ sih. Itu yang lumayan kayak, wah seru juga ya, kayak kita kalau nggak salah baca 200-400 lembar gitu kalau nggak salah. Asset purchase agreement-nya. 200, dan itu nggak cuma dibaca tapi dimaknai ya? Dimaknai, betul. Dimaknai. Kita harus benar-benar ngerti ini maksudnya apa. Apalagi kan pada saat itu kita pakai bahasa Inggris ya. Karena kan makna kata bahasa Inggris ketika di bahasa Indonesia kan juga takutnya ada perbedaan. Nah itu yang juga lumayan sering berantem antara lawyer kita sama lawyer buyer sih. I see. Nah itu salah satu pengalaman, menurut gue pengalaman yang paling antusias lah, kayak wah seru juga ya kayak gini-gini. Akhirnya mengalami juga proses kayak gitu. Yes. Ini gue baru kepikiran aja sih kalau kontrak lu itu kan semuanya dalam bahasa Inggris karena perusahaannya Singapura. Gue kemarin ketika ngobrol-ngobrol ya sama kayak tim kayak IP konsultannya gue gitu ya. Dia ngajarin gue kalau tiap kata itu benar harus dimaknai, bukan cuma dibaca. Jangan cuma dibaca, benar harus dimaknain. Beda gitu, ternyata ada istilah membaca, ada istilah memaknai. Jadi kalau baca misalnya Andi pergi ke pasar gitu ya. Kalau memaknai, kita harus mengerti ini si Andinya siapa, dia ngapain, dan dia kemana. Betul. Gitu. Karena artinya bisa berbeda gitu. Betul banget. Jadi kayak memaknai setiap kata bahwa jangan sampai si asset purchase agreement memberatkan kita sebagai seller misalnya, atau misalnya sebaliknya si asset purchase agreement juga tidak memberatkan ke pihak buyernya, kayak gitulah ibaratnya. Jadi kayak dari kedua-duanya tuh kayak cari titik tengahnya lah, biar proses dealing yang tadi udah deal angkanya jangan sampai di sininya banyak isu, kayak gitulah ibaratnya. Harus benar-benar memaknai setiap kata agar ketika misalnya ada sesuatu yang janggal ya kita bisa clear tuh, kita bisa tahu oh di kontrak gini kok, gue udah pernah baca dan gue pernah maknai kayak gini, kayak gitulah. Itu benar banget sih. Kadang kalimat yang sama maknanya orang yang berbeda bisa nangkepnya makna yang berbeda. Benar. Yes. Apalagi bahasa Inggris ya, itu lebih ribet lagi gitu. Benar. Nah, gue mungkin mau nanya nih, mungkin teman-teman penonton di sini ya, mereka juga udah kebayang, gue pengen brand gue dijual, dibeli sama VC, dibeli sama brand agregator gitu kan. Apakah semua brand atau semua perusahaan itu bisa dijual kalau menurut lo? Sebenarnya balik lagi ke calon pembelinya pastinya kan. Biasanya tiap VC, tiap brand agregator tuh punya skalanya sendiri lah ibaratnya. Kalau di Una Brands itu dia itu skalanya minimal $1 juta revenue-nya. NMV-nya minimal $1 juta, berarti setahun cuman 15 M. Ibaratnya menurut gua untuk teman-teman yang jualan di online untuk bisa dapetin revenue 15 M per tahun kayaknya bukan sesuatu yang susah banget kayaknya menurut gua karena kan pastinya teman-teman di TikTok udah pinter-pinter nih belajar dari FYP-nya Bang Leo. Jualan gua. Terima kasih ya. Masuk ini masuk bukunya dipampang di sini tuh bukan cuman untuk dipampang ya teman-teman ya. Harus dijual nih. Gua kalau tiap hari dapat narasumber begini laku nih buku gua. Kayak gitu. Menurut gua harusnya dengan ikut kelas lu harusnya 15 M bukan sesuatu yang susah sih. Karena emang kelas lu bagus-bagus. Masuk lagi. Udah deh, episode selanjutnya Jiera boleh dapat slot gratis ya. Wah, thank you. Nah jadi
Oke, kalau dari Una Brand sendiri itu Ya, dia minimalnya size-nya itu minimal 15M setahun omsetnya. Oke, ini ada sedikit titipan pesan dari Bro Raffi. Jadi buat teman-teman yang di sini mungkin ada usaha atau ada brand dengan omset 15 miliar per tahun dan ingin untuk perusahaannya atau brandnya itu dijual, boleh banget langsung approach ke Una Brand aja ya. Tapi itu kan kalau kita ngomongin soal revenue ya. Tapi apakah ada kriteria-kriteria khusus yang dicari oleh orang yang mau beli perusahaan ini? Karena kalau ngomongin soal omset doang, pasti kan ada consideration lain dong. Lebih banyak brand yang omsetnya gede gitu ibaratnya ya. Iya, dan juga pasti omset nggak jadi satu-satunya consideration dari brand agregator ataupun visi untuk membeli perusahaan kan. Iya. Karena kalau ngomongin misalnya nih ya, omset 15M setahun, gue yakin lah di Indonesia Banyak banget banget, gitu betul, kan. betul, Banyak betul. banget. Betul, Tapi betul. apa tuh yang membuat biasanya apa consideration dari si visi atau brand agregator untuk gue tertarik nih untuk approach si brand ini untuk gue beli, dan gue nggak tertarik mau omsetnya berapapun, gue nggak tertarik. Oke. Sebenarnya brand agregator yang paling pertama kan filteringnya itu pasti kan dia ngelihat laporan keuangannya dulu untuk proses pertamanya, benar nggak? Kayak ngelihat laporan apa minimal dia bisa lihat scrape data dari e-commerce kan pasti. Oh, gue udah tahu nih misalnya dari ribuan seller yang tersedia di Shopee misalnya ada nih 10% yang omsetnya di atas 15M per tahun. Nah, dari situ kan akhirnya approachment pertama ya udah semua brand yang gue tahu ya, semua brand yang di atas 15M diajak ngobrol ibaratnya gitu. Nah, akhirnya proses filteringnya dari situ kan mengkerucut. Dari filtering yang pertama pastinya foundersnya mau nggak dijual company-nya. Itu aja udah banyak. Mungkin bisa dibilang 90% kali dari yang ada di e-commerce mungkin belum tertarik untuk dijual atau mungkin merasa masih sayang untuk dijual, kayaknya masih bisa gue gedein, atau misalnya ngerasa deg-degan mungkin, nggak tahu juga, mungkin kayak misalnya wah belum tahu nih mau dijual atau enggak ibaratnya gitu lah. Masih banyak yang kayak gitu. Akhirnya dikerucut dari 90% lebih mungkin yang nggak mau dijual, akhirnya tersedialah beberapa opsi pada saat itu. Yang gue tahu Una Brands itu kalau nggak salah awalnya mau approachment ke Brighty, tapi kalau nggak salah waktu itu Brighty-nya belum open, terus akhirnya ke Jira, dan Jira waktu itu open untuk dijual, ya akhirnya next proses. Nah, cuman kan pasti dari proses Jira untuk meyakinkan ke atas, pasti kan Una Brands itu kan punya investornya juga. Investornya kan salah satunya ada Alpha JWC, juga salah satunya juga Northstar, salah satu terbesar di Una Brands portofolionya. Nah, kalau Jira sendiri kan pasti harus dikasih tahu nih ke para investors kenapa kalian beli Jira gitu kan. Ya mungkin yang paling penting juga yang harus di-highlight, yang kita tuh punya value yang kita selalu bawa. Nah, kita kan punya tagline itu si Jira itu kan simplicity of beauty. Nah, kita selalu bawa value itu ke turunan campaign kita. Waktu itu kan kita punya campaign hashtag dari hulu. Waktu itu kita bawa message bahwa kenapa kita bukan jualan, kita bikin campaign hashtag dari hulu yang bahas tentang environment packaging, nggak pakai hashtag Jira peduli lingkungan, karena kita ngerasa Jira tuh part kecil dari kategori beauty ini loh. Kita pengen ngebawa ini sebagai gerakan yang bisa diikutin oleh brand-brand besar. Nah, ibaratnya tuh Jira punya apa ya? Punya brand value yang selalu, yang punya brand yang bukan sekedar jualan, yang brand punya value yang dia tahu nih apa yang mau dibawa. Dari situ kita punya dari hulu, kita juga punya campaign It's Okay yang waktu itu lumayan gede juga ya message-nya. Kita bawa bareng sama Human Initiative, kita bikin kalau kekerasan seksual itu bukan hanya fisik, tapi juga ada lewat verbal, tapi ada juga lewat komen di TikTok. Karena waktu itu lumayan sering ya kayak KOL kita kayak dikomenin bibirnya cipokable banget, bibirnya enak nih cowoknya, kayak bener-bener kayak bullying yang cuman by komen, tapi kayak bikin si kreator kita juga jadi serem kok. Gue di komen kayak gini kan. Ya itu akhirnya kita bawa message-nya peduli untuk korban-korban pelecehan seksual, dan pada saat itu lagi rame juga kasus pelecehan seksual. Jadi kita bikin kayak layanan hot calling kayak gitu buat teman-teman yang perlu psikolog pada saat itu. Nah, karena itulah akhirnya
ngebawa brand Jera bisa punya brand value yang acap kali orang jualan produk nggak banyak yang fokus juga ngegedein brand value biar bisa diingat sama orang. Oke, nah ini menarik lagi nih, ada istilah baru lagi, brand value. Nah, brand value ini gue boleh minta definisi nggak, maksud dari brand value itu apa? Apakah brand value adalah valuasi dari brand lu, dan valuasi kalau misalnya iya, valuasinya ini dinilai dari apa gitu? Oke. Kalau menurut gue melihat brand value itu sebenarnya kalau yang mau di highlight banget itu value dari brandnya itu apa sih? Bukan hanya sekedar misalnya omsetnya berapa M, puluhan M, ratusan M, tapi brand value ketika lu punya misi atau message yang mau dibawa. Kayak misalnya kayak tadi misalnya campaign, kita punya campaign dari Hulu, ada campaign juga It's Okay. Itu sebenarnya ngebawa biar Jera diingat bahwa bukan sekedar jualan, tapi Jera punya misi-misi sosial yang bisa kita bantu orang lain, bukan hanya sekedar jualan tapi nggak mikirin sosial. Sebenarnya brand value menurut gue adalah ketika brand bisa nggak hanya ngomongin dirinya sendiri tapi bisa ngomongin dan bisa memberikan dampak yang baik kepada sosial. Sebenarnya itu sih. Dan itu bisa memberikan nilai tambah sendiri atau value added sendiri kepada investor. Ketika misalnya ya udah nih brand jualannya cakep, terus juga audiensnya juga bisa ingat sama brand si Jera ini karena punya beberapa campaign sosial yang cukup besar pada saat itu. Karena yang bikin uniknya adalah ada satu brand bikin campaign natural packaging juga. Ada satu KOL ngepost di IG story, dia fotoin natural packaging, terus dibikin kayak question box, tebak ini dari brand apa. Bukan brand Jera, itu bukan brand Jera, emang brand lain. Terus yang jawab semuanya Jera. Karena saking semua orang tahu yang pertama kali bahas natural packaging Jera gitu. Jadi kayak kita menilai bahwa orang ternyata jadi inget Jera ternyata karena natural packagingnya gitulah. Jadi salah satu cara kita untuk menanamkan mindset atau orang tentang brand kita di otak mereka kan susah tuh untuk kayak misalnya deh, lu inget merek odol berapa banyak? 2 kan paling. Nah untuk bisa nginget satu merek di otaknya mereka, misalnya lu sebut Lip Care misalnya, gimana caranya gue masuk di salah satu penyimpanannya mereka. Nah salah satu yang bisa kita kerjain kan kayak gitu sih sebenarnya salah satu fungsi untuk kita bikin brand value biar bisa cepat diingat oleh audience. Menarik. Nah tadi lu juga bilang kalau brand value ini juga bisa meningkatkan bisa jadi poin tambahan lah untuk investor gitu ya. Betul. Mungkin boleh dijelasin nggak sih brand value ini apakah bisa mempengaruhi valuasi dari brand lu sendiri? Let's say misalnya lu punya brand omset sekian, stoknya sekian, itu kan berpengaruh langsung ke valuasi ya. Betul. Tapi dengan brand value yang baik, apakah juga bisa berpengaruh ke valuasi brand ini? Bisa. Itu bahkan pengalaman kita bisa sampai double valuasi. Wow. Jadi maksudnya karena punya brand value yang bagus, valuasinya itu bisa 2 kali lipat. Betul. Keren. Ini berlaku kebalikannya nggak? Kalau misalnya brandnya itu ternyata bisa lebih murah valuasinya. Pernah blunder bisa atau lebih pernah melakukan sesuatu yang nggak oke image-nya. Itu akan mempertimbangkan buyersnya untuk mungkin nggak beli gitu. Wah ini makanya nih buat teman-teman yang jualan, ternyata fokus kita itu sekarang nggak cuma harus fokus di gimana ningkatin sales, tapi bagaimana ngebangun selama citra. ningkatin sales itu citra kita juga baik. Betul. Keren. Nah ini kita mungkin bakal masuk ke 2 pertanyaan terakhir. Oke. Setelah ini semua ya, setelah proses membangun Jera, terus jatuh bangunnya, dapat rekor 20.000 paket per hari, dan akhirnya dijual ke brand agregator Singapura. Kalau misalnya waktu ini bisa diputar balik nih ke Raffi yang masih dropshipping, belum mulai brand Jera. Kira-kira ada nggak hal berbeda yang bakal lu lakuin? Hal berbeda gimana maksudnya? Coba. Hal berbeda as in kalau gue bisa putar waktu balik, mungkin gue bakal lebih apa gitu.
atau kalau gue bisa putar waktu balik, mungkin ini tidak akan gue lakukan. Let's say ya, gue misalnya ya salah satunya contoh yang gue kepikiran. Ya misalnya. Gue nggak bakal milih KOL hanya dari view. Ngerti gak sih kayak gitu? Ngerti. Oke. Sebenarnya kalau menurut gue ya, lesson learn-nya menurut gue, kesalahan itu menurut gue yang ngebentuk gue sampai hari ini sih. Jadi menurut gue apa yang terjadi di gue sebelumnya itu adalah yang ngebentuk gue sampai di titik sekarang. Jadi menurut gue gak akan menyesali apa yang udah gue lakuin, karena ketika misalnya gue gak melakukan kesalahan itu, bisa jadi gue makin bego karena gue gak belajar dari kesalahan sebelumnya. Menurut gue gitu ya. Bisa aja satu kesalahan tersebut adalah alasan kenapa lu bisa sampai di Bisa titik jadi, ini. bener. Bisa jadi kalau misalnya gue gak ngerasain sisa saldo di rekening perusahaan 2 juta, bisa jadi nggak dijual misalnya, atau misalnya cuman jadi perusahaan yang ya udah apa adanya, nggak gimana ya udah, yang nggak mau belajar lah ibaratnya. Karena pentingnya kesalahan ya menurut gue jadi pembelajaran sih. Jadi menurut gue nggak ada yang mau gue ulang, karena yang ngebentuk gue hari ini adalah kesalahan gue yang sebelumnya sih. Keren. Itu masuk ke highlight. Oke, next. Ini pertanyaan terakhir. Kalau misalnya teman-teman udah nonton sampai di titik ini ya, ini kan udah di akhir podcast. Berarti mereka either sangat tertarik dengan topik yang kita bahas, atau sangat terinspirasi nih dengan sosok seorang Raffi. Ada nggak nih pesan-pesan yang lu mau sampaikan ke penonton yang udah nontonin kita sampai di titik ini? Kalau gue biasanya selalu sampaikan ke teman-teman yang baru mau mulai usaha atau mau melakuin sesuatu, kalau menurut gue lu mulai aja dulu sih. Itu yang selalu gue bawa ke teman-teman gue. Ya udah lu mulai aja dulu, jangan terlalu banyak teori A B C. Ntar gue kalau kayak gini gimana, ntar kalau gue kayak gini gimana. Menurut gue yang paling penting ketika lu mau mulai sesuatu, ya mulai aja dulu sih. Itu yang selalu gue sampaikan ke siapapun ya, nggak hanya ke temen, ke saudara misalnya mau mulai usaha, ya udah jalanin aja dulu. Gitu sih, gue selalu bawa message ini ke siapapun yang nanya hal tersebut. Wis, keren banget. Thank you Bro Raffi udah mau datang ke podcast ini. Buat teman-teman yang udah nonton sampai habis, jangan lupa subscribe channel ini kalau misalnya merasa pembahasan kita hari ini menarik. Dan jangan lupa untuk nontonin podcast-podcast kita selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.